Halo, jumpa lagi dengan channel Fisika Anda, channel yang senantiasa membantu para siswa, khususnya pelajar SMA, untuk menyelesaikan permasalahan fisika secara cepat dan mudah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cacat mata dan kacamata yang digunakan untuk menolongnya. Ikuti terus video ini, jangan skip ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Oke. Ya, langsung saja kita bahas. Tapi sebelum kita membahas menuju ke cacat mata, ada baiknya kita harus mengetahui mata yang normal itu karakteristiknya seperti apa. Kita mulai dari mata normal. Jadi mata normal atau yang disebut dengan emetrop itu adalah mata yang memiliki jangkauan penglihatan. Jadi misalnya matanya, jangkauan penglihatan mata itu berada di sekitar titik dekatnya atau disebut dengan punctum proximum dan titik jauhnya punctum remotum. Titik jauh maksudnya titik dekat untuk orang yang bermata normal ini biasanya dinyatakan dengan SN atau sama dengan 25 sampai 30 cm tergantung yang diketahui nanti. Biasanya jangkauannya itu. Kemudian titik jauh yang bisa dilihat oleh mata normal berada di tidak terhingga. Nah, jika jangkauan penglihatan mata tidak berada di rentang jangkauan penglihatan ini, maka bisa dikatakan mata kita terkena apa yang disebut dengan cacat mata. Nah, sebelum melanjut ke cacat mata, kita lihat dulu bahwa ada kemampuan mata yang disebut dengan kemampuan akomodasi. Daya akomodasi ini ada dua macam, yaitu akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum bisa dikatakan bahwa mata ini melihat benda pada titik dekatnya, atau dengan istilah fisika biasanya bayangan yang terbentuk di negatif titik dekatnya. Kemudian akomodasi minimum adalah ketika mata melihat benda yang jauh di titik terjauhnya, yaitu S aksen sama dengan kalau untuk orang normal berarti tidak terhingga. Nah, ini pengetahuan dasar tentang mata normal. Oke, sekarang kita bahas apa cacat mata itu. Jadi cacat mata yang dimaksud yang pertama ada yang disebut dengan miopi. Ini kalau istilah kita disebut dengan rabun jauh. Jadi penderita cacat mata ini tidak bisa melihat benda-benda yang jauh, terganggu pada titik jauhnya. Jangkauan penglihatannya bisa digambarkan demikian. Untuk titik dekatnya, PP-nya ini tidak mengalami permasalahan sama dengan orang normal. Tetapi untuk titik jauhnya, PR-nya ini tidak seperti orang normal. Kalau orang normal kan tidak terhingga. Maka untuk orang yang menderita penyakit atau cacat mata miopi ini memiliki titik jauh dengan nilai tertentu. Nah, tertentunya berapa ini tergantung seberapa parah si penderita ini. Nah, tapi jangan khawatir, cacat mata ini bisa ditolong dengan kacamata lensa negatif. Nah, berapa fokus lensa kacamata negatif yang harus dipakai oleh si penderita miopi? Ini rumusnya sangat sederhana. Jadi F-nya harus sama dengan min titik jauhnya. R sama dengan min PR. Tapi biasanya kekuatan lensa dari kacamata untuk menolong penderita cacat mata ini dinyatakan dalam besaran kuat lensa. Nah, kuat lensanya dirumuskan sama dengan 100 per F. Nah, kenapa saya gunakan 100? Karena biasanya F-nya ini dinyatakan dalam satuan cm.
Jadi F ini adalah fokus ya, dalam satuan sentimeter. Sedangkan P ini adalah kuat lensa. P-nya kuat lensa, bisa dituliskan di sini lah. P sama dengan kuat lensa. Ini nanti satuannya adalah dioptri. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada cacat mata yang namanya hipermetropi atau biasa dikatakan dengan rabun dekat. Jadi justru orang-orang yang berpenderita hipermetropi ini tidak bisa melihat benda yang dekat. Nah, seharusnya untuk orang normal kan bisa melihat benda yang titik dekatnya 25 cm. Tapi untuk orang hipermetropi ini tidak bisa melihat benda-benda yang jaraknya 25 cm karena titik dekatnya berada di lebih dari 25 cm. Jadi kalau kita gambarkan, maka ini titik dekatnya, PP-nya ini lebih besar daripada SN atau lebih besar daripada 25. Sedangkan PR-nya tidak mengalami permasalahan, dia tetap berada di tak terhingga. Sehingga biasanya kalau membaca harus dijauhkan supaya sesuai dengan titik dekatnya. Nah, ini bisa ditolong dengan menggunakan kacamata berfokus positif. Nah, berapa fokusnya? Gampang. Rumus yang saya gunakan adalah rumus singkat. Jadi F ini hanya sama dengan SN dikali PP dibagi dengan PP dikurangi SN. Gampang rumusnya? Nah, kalau ingin mencari kekuatan lensanya ya tinggal P sama dengan sama seperti tadi 100 per F. Ya. Kemudian yang ketiga, ini cacat mata yang disebut dengan presbiopi. Nah, presbiopi ini adalah gabungan miopi dan hipermetropi. Jadi ini dia menderita miopi sekaligus menderita hipermetropi. Sehingga kacamata yang digunakan, dia harus menggunakan kacamata yang disebut dengan bifokal. Bifokal itu adalah kacamata yang mempunyai fokus ganda. Kacamata plusnya untuk melihat dekat, kacamata minusnya untuk melihat jauh. Yang melihat jauh berada di atas, yang melihat dekat berada di bawah. Nah, rumus yang digunakan berarti gabungan ya. Rumusnya gabungan. Untuk yang negatif berarti dia harus menggunakan kacamata negatif min PR F-nya. Untuk yang positif menggunakan kacamata positif dengan fokusnya yang rumusnya SN kali PP per PP min SN. Nah, itu diantaranya 3 cacat mata yang harus diketahui. Mari kita lihat contoh soal. Untuk soal yang miopi, saya berikan contoh soal sekaligus 2 supaya kalian semakin paham ya. Coba kita lihat, soalnya kelihatannya panjang, padahal penyelesaiannya nanti hanya dalam hitungan detik. Kalian sudah bisa menyelesaikan soal ini asal paham soal yang dimaksud. Coba kita lihat. Seorang anak tidak bisa melihat dengan jelas pada jarak yang lebih jauh dari 80 cm. Itu artinya apa? Anak tersebut melihat paling jauh pada jarak 80 cm. Artinya bahwa 80 cm ini adalah titik jauhnya. Jadi PR-nya sama dengan 80 cm. Berapakah ukuran kacamata yang harus dipakai anak itu? Nah, berarti anak ini menderita miopi. Nah, kalau miopi langsung saja F sama dengan min 80. Ini kalau ditanyakan fokusnya sudah, karena rumusnya kan F sama dengan min PR tadi sudah kita bahas. Nah, sehingga F sama dengan min 80. Nah, berapa kuat lensanya? Langsung saja P sama dengan 100 per F gitu ya. Berarti sama dengan 100 per min 80. Nah, kalau kita sederhanakan kan ini hanya min 5 per 4 dioptri. Kalau mau dibikin dalam desimal ya udah min
1,25 dioptri. Gampang ya? Ya, yang kedua, ini juga kelihatannya agak panjang. Seorang anak yang berpenglihatan dekat tidak dapat melihat jelas benda yang berjarak lebih jauh dari 60 cm. Nah, ini cirinya. Lagi-lagi tidak dapat melihat benda yang lebih jauh, berarti paling jauh dia bisa melihat 60 cm. Ya, tentu saja ini apanya? PR-nya. PR-nya sama dengan 60 cm. Berapa kuat lensa kacamata yang harus dipakai supaya dia bisa melihat normal? Gampang sekali. F sama dengan min PR. Sehingga F-nya fokus yang harus dipakai adalah min 60 cm, sehingga kuat lensanya ya harus P sama dengan 100 per min 60. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi min. Bagi berapa berarti? Kalau dibagi ini dulu 10 per 6, ini bagi 2 lagi menjadi 5 per 3 dioptri. Atau boleh dalam bentuk cain ya, berarti 1 min ya. Min 1, 2, min 1, 2 per 3 dioptri. Nah, jadi sangat gampang. Jangan sampai soal seperti ini salah. Nah, sekarang kita bahas soal untuk hipermetropi. Ya, saya juga menyediakan 2 contoh soal. Kita lihat yang pertama, seseorang tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak yang lebih kecil dari 50 cm. Artinya, dia titik dekatnya ya, berarti PP-nya itu sama dengan 50 cm. Artinya jarak normal, jarak baca normal itu tidak bisa dia lihat karena PP-nya lebih besar daripada 25 cm. Berapa ukuran kacamata yang harus dipakai agar dapat melihat normal? Diketahui jarak baca normal untuk orang normal ini 25 cm. Nah, langsung saja F sama dengan SN dikali PP dibagi PP min SN. Ini gampang sekali. SN-nya 25 kali PP-nya 50 ya. Dibagi dengan 50 dikurangi 25. Nah, jangan buru-buru menghitung yang atas dikalikan. Ini gampang hitungan, gampang. Kita tulis tetap saja 25 kali 50, yang ini kan 50 kurangi 25 berarti 25 ya, berarti 25-nya habis. Sehingga fokus lensanya 50 cm. Dengan demikian kekuatan lensanya bisa kita cari dengan mudah. 100 per F sama dengan 100 dibagi 50 sama dengan 2 dioptri. Nah, sederhana ya. Dan contohnya, seseorang yang berpenglihatan jauh berarti dia tidak bisa melihat benda-benda yang lebih dekat. Nah, kita lihat, tidak dapat melihat dengan jelas benda yang berjarak lebih dekat dari 75 cm. Ini berarti PP-nya sama dengan 75 cm. Agar melihat normal, berapa kuat lensa yang harus dipakai agar dapat melihat normal? Nah, SN diketahui lagi 25 cm. Langsung saja F sama dengan SN kali PP dibagi dengan PP min SN. Langsung ya. 25 kali 75 dibagi PP-nya 75 kurangi 25. Jangan buru-buru menghitung yang atas dulu. Biasa saja 25 kali 75. Nah, yang bawah ini kan mudah 50 ya. Nah, ini habis tinggal 2. Sehingga fokus lensa kacamatanya harus dipakai adalah 75 per 2 cm. Ini tidak perlu kita cari karena yang ditanyakan apa? Kekuatan lensa. Lagi-lagi 100 per F. Berarti ini 100 dibagi dengan 75 per 2. 2-nya naik ke atas menjadi 200 per 75. Nah, kalau kita bagi 25 semua, bagi 25 8, bagi 25 3. Sehingga ketemunya 2 per 3 dioptri. Kalau mau didesimalkan ya mudah saja, berarti 2,67 dioptri. Ternyata gampang ya. Ya, contoh selanjutnya adalah untuk yang presbiopi. Ketahui soal semacam ini, seorang penderita presbiopi mempunyai titik dekat 60 cm dan titik jauh 2 meter. Hitunglah kuat lensa kacamata bifokal yang harus dipakai agar bisa melihat normal. Nah, ini gabungan ya, seperti saya katakan tadi. Untuk melihat dekat, kita gunakan rumus yang sudah ada tadi.
Nah, coba kita lihat yang diketahui dulu. Kita bagi menjadi 2. Titik dekat jelas PP sama dengan 60 cm. Kemudian titik jauhnya PR sama dengan 2 meter, atau kita jadikan cm menjadi 200 cm. Kita kerjakan untuk melihat dekat dulu. Berarti F sama dengan SN kali PP dibagi dengan PP min SN. Ya, SN-nya kita tulis 25, PP-nya gampang 60 dibagi 60 dikurangi 25. Jangan dihitung dulu. Yang atas biarkan 25 kali 60. Yang ini adalah 60 kurangi 25 berarti 35 ya. Sehingga kita bisa mencoret dengan mudah. Ini bagi 55 menjadi 7. Ini menjadi 5. Berarti 5 kali 60 300 per 7. Ini cm. Langsung P-nya sama dengan 100 per F. Sehingga sama dengan 100 dibagi dengan 300 per 7. 7-nya naik ke atas menjadi pengali dengan 100 menjadi 700 per 300. 02 habis. Dengan demikian P-nya sama dengan 7 per 3 menjadi berapa? 2 sepertiga dioptri. Dalam desimal boleh 2,33. Nah, ini kacamata bagian bawahnya nanti, kacamata positifnya. Kemudian kacamata yang bagian atas untuk melihat jauh berarti F sama dengan min PR. Langsung saja F sama dengan min 200 cm. Berarti P-nya sama dengan 100 per F, rumusnya tadi. Berarti 100 dibagi min 200 sehingga sama dengan min setengah dioptri. Ini untuk melihat jauh. Ini kacamata bagian atas, yang ini kacamata bagian bawah. Sehingga penderita presbiopi itu harus memakai kacamata bifokal. Fokus yang atas untuk melihat jauh adalah kekuatan lensanya min setengah dioptri. Yang bawah untuk membaca, untuk melihat dekat adalah 2,33 dioptri.